Pagi ini di rangka 23 Februari 2021, 11 Rajab 1442 Hijriah, kembali bersua di udara bersama Pangkalan Kubang dalam ajang Tausiah Subuh Tasya FM yang insya Allah hadir dari hari Minggu hingga hari Kamis jam 6 pagi hingga jam 8 pagi waktu Indonesia Barat. Selamat pagi buat semua sahabat Tasya, kaum muslimin dan muslimat yang pastinya sudah mendengarkan 104,2, dan selamat pagi juga buat pendengar kami yang menyimak di live streaming Tasya FM. Dan seperti biasa di ajang Tausiah Subuh ini, sahabat Tasya bisa menyimak kajian dari Ustadz UG, Ustadz yang tentunya tidak asing lagi di ruang dengar sahabat Tasya semua. Dan sahabat Tasya nanti seperti biasa juga bisa bergabung di 0823 86447487 dan SMS 082391853040 serta grup sahabat Tasya di WA untuk bertanya seputar pengajian Ustadz UG. Dan langsung kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Apa tema kita pagi ini Ustadz? Manfaat senyum dalam pandangan Islam. Alhamdulillah, Pangeran Kubang orangnya suka tersenyum Ustadz. Alhamdulillah. Mangame. Alhamdulillah. Oke, tetapi sebelumnya silakan disapa dulu sahabat Tasya Ustadz. Ya, assalamualaikum semuanya sahabat Tasya dimanapun anda berada. Semoga pada pagi ini dalam keadaan sehat. Amin. Amin. Langsung saja Ustadz. Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi anzalal Qur'an hudan linnasi bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin, sahabat Tasya dimanapun anda berada, alhamdulillah tiada puji dan syukur yang pantas kita persembahkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab yang pantas dan patut kita puji hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan segala sesuatunya, baik itu yang ada di langit dan di bumi ataupun di antara keduanya. Allah menciptakan dengan segala kuasanya. Allah melimpahkan segala nikmatnya kepada kita semua, rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga manusia bisa menikmati apa yang Allah berikan kepada kita. Banyak nikmat Allah yang Allah curahkan kepada kita, baik itu yang di luar tubuh kita, yang setiap saat mungkin kita butuhkan dalam kehidupan kita, ataupun nikmat yang berada dan melekat kepada tubuh kita yang setiap saat kita pergunakan di dalam kehidupan kita. Banyak mungkin nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada kita di setiap saatnya, tapi kadang-kadang kita mungkin lupa terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga nikmat itu tidak kita syukuri di dalam kehidupan kita. Banyak Allah memberikan nikmat, akan tetapi kata Allah, qalilan ma tashkurun, amat sangat sedikit hambaku yang bersyukur kepadaku, kata Allah. Artinya apa? Bersyukur sebetulnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur akan membuat nikmat kita akan bertambah. Bersyukur akan membuat nikmat kita berkah dalam kehidupan. Makanya sebetulnya banyak manusia mungkin diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
baik itu berupa harta benda dan kekayaan, tapi kadang-kadang hatinya gelisah, hatinya enggak tenang, hatinya membuat gundah. Apa sebabnya? Bisa jadi dia kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pentingnya syukur di dalam kehidupan kita. Walaupun nikmat itu sedikit dari secara material, dari secara hitungan dunia, nikmat kita sedikit mungkin. Akan tetapi di ketika kita pandai dan mampu mensyukuri nikmat Allah, maka nikmat itu akan terasa cukup dalam kehidupan kita. Akan merasakan cukup terhadap nikmat, timbullah rasa syukur. Sebab kenapa? Kalau orang pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti apapun nikmatnya yang dia terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka akan merasa senang, merasa bahagia, merasa sangat ingin menikmati nikmat Allah sesuai dengan kehendak Allah. Inilah orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda halnya dengan orang yang tidak pandai bersyukur kepada Allah. Betapa banyak pun nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya, mereka tetap tidak merasakan suatu ketenangan, tidak merasa cukup atas nikmat yang mereka peroleh. Itulah orang yang tidak pandai bersyukur kepada Allah. Di ketika orang itu tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan turunkan azab kepadanya. Sesuai dengan kata Allah, sesungguhnya di ketika engkau pandai bersyukur kepadaku, aku akan tambah nikmatku kepadamu. Jika sebaliknya engkau tidak pandai mensyukuri nikmatku, maka tunggulah azabku sangat pedih untukmu. Ini sudah kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pandai-pandailah mensyukuri nikmat Allah, seperti apapun nikmat itu yang Allah berikan kepada kita. Kuncinya nikmat kehidupan adalah pandai mensyukuri nikmat Allah. Kaum muslimin, sahabat tasyah dimanapun Anda berada, di samping itu salawat dan salam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad kita peruntukkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah bersusah payah mati-mati menegakkan agama Islam di permukaan bumi kita ini, sehingga tegaklah agama tauhid, agama Islam, agama yang satu-satunya diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna dinna indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah satu-satunya agama Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan dua petunjuk untuk kita semua, yakni Al-Quran dan Sunnahnya. Jika kita pegang teguh kepada dua petunjuknya itu, insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Akan tetapi banyak manusia yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah Rasul meninggalkan dua petunjuknya, malah umatnya tidak mau berpegang teguh kepada dua petunjuknya. Maka ada sebab itu banyak orang yang beriman, yang beragama Islam, tidak lagi patuh dan taat kepada agama Islam, sehingga meninggalkan aturan dan hukum-hukum yang berada dalam agama Islam. Kaum muslimin, sahabat tasyah dimanapun Anda berada, kita manusia sebetulnya Allah berikan suatu kemampuan
Allah berikan suatu kelebihan, Allah berikan suatu keunggulan, baik dalam kehidupan manusia ataupun dalam tubuh manusia. Allah berikan banyak suatu kelebihan-kelebihan, baik itu dari segi anggota tubuhnya, banyak kelebihannya dibandingkan dengan makhluk lain. Baik bentuk fisiknya dibandingkan dengan makhluk lain, manusia punya kelebihan. Dari cara pergaulannya jauh lebih mulia manusia dibandingkan dengan makhluk lain, khususnya binatang. Seperti itulah Allah memberikan suatu keistimewaan kepada makhluk yang bernama manusia. Sehingga manusia sebetulnya kalau pandai mempergunakan akalnya, fikirannya, hatinya dengan benar, dengan hak, maka sesungguhnya manusia akan bisa mengangkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggi sebetulnya derajat manusia di hadapan Allah di ketika manusia itu pandai mempergunakan apa yang telah Allah anugerahkan kepada manusia sesuai dengan jalan Allah. Bahkan bisa jadi tinggi derajatnya daripada malaikat. Kenapa? Karena malaikat pun disuruh sujud kepada Nabi Adam. Tapi di ketika manusia itu nggak pandai dan nggak bisa mempergunakan apa yang diberikan Allah kepada kita, maka sesungguhnya manusia bisa rendah daripada binatang. Itulah hakikatnya manusia. Kadang-kadang bisa tinggi daripada malaikat, kadang bisa rendah daripada binatang. Kaum muslimin sahabat Asya dimanapun Anda berada. Jadi kalau seandainya dalam hubungan antara manusia dengan yang satu dengan yang lainnya, ataupun pribadi sendiri dengan yang lainnya, sebetulnya butuh pergaulan dalam kehidupan. Gak ada manusia di atas dunia ini yang bisa hidup tanpa orang lain. Mesti butuh orang lain. Dalam membutuhkan orang lain itu, tentunya manusia perlu hubungan baik satu dengan yang lainnya. Antara manusia yang satu dengan yang lainnya perlu ada hubungan yang baik. Kalau manusia penting dan perlu untuk berhubungan baik dengan manusia lain, tentulah ada suatu sikap dan sifat yang mesti kita tunjukkan dalam diri kita terhadap orang lain. Apapun sikap kita kepada orang lain itu memberikan pengaruh yang sangat positif ataupun pengaruh yang negatif di ketika apa yang kita perbuat kepada orang lain dinilai oleh orang lain sesuai dengan kebutuhan. Maksudnya apa? Di ketika kita berbuat baik kepada orang lain, tentulah orang lain memberikan nilai positif kepada kita. Di ketika kita tidak berbuat baik kepada orang lain, tentulah hal negatif diberikan kepada kita. Sebetulnya hidup kita tergantung kita. Bagaimana kita mengolah atau merencanakan hidup kita, menjadikan hidup kita sesuai dengan kebaikan yang telah Allah gariskan di dalam kehidupan. Kalau kita berbuat baik kepada orang lain, kebaikan itu untuk kita. Kalau kita berbuat buruk kepada orang lain, keburukan itu pun untuk kita sebetulnya. Makanya hati-hati dalam berbuat kebaikan ataupun keburukan di dalam kehidupan kita. Akhlak, moral, perilaku, kebaikan penting dalam kehidupan kita. Betapa banyak mungkin orang yang dikucilkan oleh manusia lain akibat moralnya, perilakunya enggak baik. Betapa banyak mungkin orang yang tidak dibawa oleh orang lain bergaul akibat akhlaknya enggak baik.
Itulah pentingnya sikap dan perilaku yang baik dalam kehidupan kita. Contohnya tak lain dan tak bukan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah dalam perilaku, berbuat, bertingkah, berucap, bicara, dan lainnya termasuk ibadah adalah suatu contoh dalam kehidupan kita. Beliau adalah satu-satunya orang yang mampu memberikan contoh, sehingga contohnya itu membuat kita bahagia dunia dan bahagia juga di akhirat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam uswatun hasanah, contoh suri tauladan yang baik dalam kehidupan kita. Gak ada yang lebih mulia akhlaknya dibandingkan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diakui oleh Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, ini kata Allah. Dan betul-betul sungguh telah ada pada diri Rasul itu suri tauladan contoh yang baik untukmu. Allah memberikan pengakuan kepada akhlak Rasulullah sehingga contoh bagi kita dalam menapaki suatu kehidupan. Kalau seandainya kehidupan kita sesuaikan dengan akhlak Rasulullah, apapun tidak akan terjadi yang namanya suatu keburukan, suatu maksiat, suatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan ada dalam kehidupan kita selagi kita menjadikan Rasulullah sebagai idola dalam kehidupan kita. Kaum muslimin sahabat Tasya dimanapun Anda berada. Jadi ketika kita melihat kepada contoh kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama dalam pergaulannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangankan kepada kawan-kawannya, sahabatnya, kepada lawannya pun Rasulullah memperlihatkan akhlak yang baik. Artinya apa? Rasulullah disegani sepatutnya baik oleh lawan ataupun kawan. Kenapa? Akhlaknya baik dalam kehidupan. Akhlak kalau baik, orang segan dengan kita. Siapapun mereka, dimanapun mereka, apapun profesi dan jabatannya, kalau akhlak kita baik, orang segan dengan kita. Tapi kalau akhlak kita nggak baik, orang nggak segan-segan dengan kita. Menjadikan kita suatu musuh dalam kehidupan, menjadikan kita sebagai lawan dalam kehidupan. Kalau akhlak kita nggak baik, minimal kita dikucilkan dalam berhubungan, dikucilkan dalam persahabatan, dikucilkan dalam persaudaraan. Kenapa? Akibat tidak ada akhlak dalam kehidupan. Jadi akhlak, salah satunya akhlak Rasulullah adalah senyum, menebarkan senyum kepada orang lain, memberikan suatu kebahagiaan dinampakkan dari aura wajahnya. Rasulullah ketika bertemu dengan orang lain, Rasulullah tidak menampakkan muka masam, muka yang cemberut, muka yang tidak baik, muka yang sembraut, muka yang gelap, muka yang tidak bercahaya. Tidak. Rasulullah ketika bertemu dengan orang lain, Rasulullah menampakkan wajah yang sangat cerah, berseri-seri, wajah yang menampakkan sinar dari pancaran hidupnya, menebarkan senyum, selalu senyum kepada orang lain. Sekalipun orang lain memusuhinya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senyum. Nggak ada Rasulullah menaruh dendam, nggak ada pada diri Rasulullah itu ada suatu keinginan untuk membalas apa keburukan yang diberikan orang lain kepadanya. Nggak ada. Rasulullah membalas keburukan orang lain dengan suatu kebaikan. Pernah suatu ketika, contohnya suatu kisah, di ketika Rasulullah melalui sebuah rumah,
Ketika setiap Rasul melalui sebuah rumah orang itu selalu meludah, setiap lewat meludah, setiap Rasul lewat dia meludah. Suatu saat apa yang terjadi? Ketika suatu saat Rasul melewati rumah orang itu, ternyata nggak ada yang meludah. Orang yang berada di rumah tadi nggak ada yang meludah lagi. Timbul suatu pertanyaan pada diri Rasul. Apa? Kemana ya orang yang biasanya saya lewat, biasanya dia meludah? Kenapa pada saat ini nggak ada lagi orang yang meludah? Timbul suatu pertanyaan pada diri Rasul. Ketika itu ditanya kepada tetangganya, wahai saudaraku, mana gerangan orang yang berada di rumah ini? Biasanya kalau saya lewat, beliau ada. Kemana ya sahabatku? Lalu tetangganya mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, beliau dalam keadaan sakit. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah pulang meminta kepada istrinya membungkuskan sebuah makanan. Sesuatu makanan dibungkus. Lalu dibawa ke rumah orang yang sering meludahinya tadi. Sampai di rumah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, masuklah. Ternyata yang datang itu Rasulullah yang diludahi setiap saat. Betapa segannya orang yang sakit ini. Ketika orang yang menjenguknya, orang yang paling dibencinya. Maka ketika itulah akhlak Rasulullah dinampakkan di dalam kehidupannya. Maka secara tak langsung orang itu tentu segan kepada Rasulullah. Ternyata akhirnya orang itu pun mau ikut kepada Rasul. Banyak akhlak lain yang merupakan senyum yang diberikan oleh Rasulullah kepada orang lain. Contohnya ketika suatu kisah menceritakan ada orang Yahudi di suatu tempat dalam keadaan buta. Ketika setiap sorenya Rasul datang kepada orang tua itu. Untuk apa? Menyuapi makan orang buta itu. Setiap sore Rasul pergi ke tempat orang buta itu menyuapi makanan. Tapi ketika Rasul menyuapi orang tua itu makanan, orang tua itu selalu mengatakan hal-hal yang tidak baik tentang Rasul. Mengatakan Rasul adalah orang yang tidak baik, tukang fitnah, orang yang pembohong, orang yang tidak baik. Dalam artian orang yang disuapi oleh Rasul makanan itu menghina dan mencaci Rasulullah. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah tetap senyum, tetap memberikan suatu kebaikan. Besoknya lagi tetap dilakukan hal yang serupa oleh Rasul. Enggak pernah Rasul memiliki dendam sedikit pun. Tetap disuapi oleh Rasul. Sekalipun orang itu memberikan kata-kata yang tidak mengenakan kepada Rasul, Rasulullah tetap memberikan dan menyuapi orang tua itu makan. Orang buta itu makan. Suatu ketika Rasulullah meninggalkan kehidupan, dalam artian meninggal dunia, lalu digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Suatu ketika orang tua yang buta itu merasakan suatu perbedaan suapan yang diberikan oleh Abu Bakar. Lalu timbul suatu pertanyaan kepada orang buta itu, siapa gerangan orang yang menyuapi saat ini? Biasanya lembut dengan suapannya, biasanya begitu lumat nasinya, sekarang kok keras. Ternyata dikatakan oleh Abu Bakar, beliau adalah Rasulullah, Nabi Muhammad SAW, yang selalu engkau caci ketika beliau menyuapimu. Lalu menyesallah orang buta itu. Tapi ketika orang buta itu mencaci dan menghina Rasul tetap tersenyum, tetap memberikan senyuman
dan tetap menyuapi orang buta itu. Begitulah contoh kita dalam kehidupan, bahwasanya Rasulullah selalu senyum kepada orang yang jahat kepada Rasulullah. Makanya tema yang kita angkat pada saat ini adalah manfaat senyum dalam pandangan Islam. Kaum muslimin sahabat Tasya dimanapun Anda berada, manfaat senyum dalam agama Islam tentulah sangat banyak. Amat sangat banyak manfaat dari senyum. Menurut bahasa, bahwasanya senyum itu adalah ekspresi manusia, ekspresi wajah yang muncul tak kala kita mengembangkan bibir. Itu secara bahasa. Senyum adalah bentuk dari kebahagiaan. Tentunya setiap orang bisa tersenyum, dan bahwasanya setiap manusia itu sebetulnya bisa tersenyum. Apapun bentuk wajahnya bisa tersenyum. Baik itu kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Orang kalau sudah tersenyum kepada kita, hati kita akan senang. Tapi bukan artian senyum-senyum sendiri. Ini berbeda makna lagi. Tapi kalau seandainya ada seseorang bertemu dengan kita, kita lemparkan senyuman. Walaupun mereka mencaci kita, kita balas dengan senyuman. Mereka membuat kita tersakiti, kita balas dengan senyuman. Itulah sebaiknya yang kita lakukan dalam kehidupan. Tapi kadang-kala yang kita sayangkan dalam kehidupan saat ini, apalagi zamannya zaman modern, kebanyakan orang atau manusia sudah mulai sulit untuk senyum. Senyumnya berbeda pada saat ini. Dengan orang lain gak mau senyum. Tapi kalau sendiri, senyum-senyum sendiri. Banyak orang saat ini megang HP, otak-atik HP senyum. Sementara ketika bertemu orang lain gak senyum. Inilah bedanya sebetulnya orang yang diutamakan dalam Islam berbeda dengan orang saat ini. Kalau dalam pandangan Islam, apabila bertemu dengan saudara kita, senyum. Tapi berbeda pada saat ini. Bukannya malah ketika bertemu yang senyum, malah di ketika sendirian, senyum-senyum sendirian. Itulah manusia pada saat ini. Bukan itu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kaum muslimin, sahabat Tasya, dimanapun Anda berada, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, umat Rasulullah SAW, tentulah wajib bagi kita bagaimana meneladani, mencontoh perilaku yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Termasuk salah satunya murah senyum. Rasulullah orangnya murah senyum, itu patut kita contoh. Ini kalau wajah sudahlah kusam gak baik, senyum kurang, wah mau jadi apa ini? Gimana orang lain melihat kita? Tapi kalau kita wajah kita biasa saja, mungkin pas-pasan, tapi senyumnya luar biasa, orang bahagia melihat kita. Tapi kalaupun wajahnya cantik, menarik, tapi kurang senyum, orang gak senang lihat kita. Itulah gunanya dan fungsinya senyum dalam kehidupan, membuat orang bahagia dengan melihat kita. Kaum muslimin, sahabat Tasya, dimanapun Anda berada. Jadi pada kesempatan ini, apa saja sih manfaat daripada senyum dalam pandangan Islam itu? Yang pertama, senyum itu bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang pertama. Senyum bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senyum seperti apa? Senyum yang pada tempatnya. Di ketika bertemu orang lain, senyum. Di ketika menemui suatu kesulitan, senyum. Menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan bersedekah adalah salah satu ibadah. Senyum adalah sebuah sedekah. Artinya apa? Di ketika senyum,
memberikan suatu kebahagiaan kepada orang lain, artinya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas bagaimana kita tidak mau senyum kepada orang lain? Rugi kita. Yang awalnya kita bisa bersedekah tapi nggak bisa senyum, nggak jadi dapat pahala sedekah. Itulah artinya dalam ajaran Islam, bersedekah tidak harus dengan material, tapi juga kita melalui senyum pun bisa diberikan oleh Allah pahala sama dengan sedekah. Kaum muslimin, sahabat tasyah dimanapun Anda berada, dalam sebuah sunnah dikatakan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, senyummu di hadapan saudaramu sesama muslim adalah sedekah bagimu. Ini kata Rasulullah. Hadis sahih Tirmizi, Ibnu Hibban. Senyum di hadapan saudaramu sesama muslim adalah sedekah, bernilai sedekah bagimu, kata Rasulullah. Makanya ketika berjumpa orang sesama muslim, usahakan senyum. Kalau senyum sudah dibudayakan, senyum yang positif, maka segala aktivitas kita akan lancar kita lakukan. Senang melakukan suatu kegiatan, nyaman melakukan suatu aktivitas, kita bisa enjoy dalam melakukan suatu tugas. Kenapa? Saling senyum. Coba dalam pekerjaan sesama kita nggak senyum, bisa jadi tugas tidak terselesaikan, hati nggak nyaman dalam menyelesaikan tugas. Itulah manfaat senyum. Dijadikan suatu ibadah dalam pandangan agama Islam. Mudah sebetulnya. Kalau ingin ibadah, senyum saja dengan hal yang positif kepada orang lain, itu merupakan suatu ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyaklah senyum, insya Allah senyum menjadikan ibadah dalam kehidupan kita. Kaum muslimin, sahabat tasyah dimanapun Anda berada. Yang kedua, bahwasanya senyum itu manfaatnya adalah salah satu mengamalkan sunnah Rasul. Ternyata dengan senyum kita secara tidak langsung mengamalkan sunnah Rasul. Seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang sangat hobi senyum, suka senyum. Itulah yang kita contoh dalam kehidupan. Meskipun tak sedikit masyarakat yang membenci beliau, beliau tetap senyum. Membalas suatu keburukan orang lain dengan senyum. Membalas suatu hal yang dilakukan yang membuat dirinya celaka, beliau balas dengan senyum. Enggak membalas dengan suatu yang cemberut, suatu yang sengal, suatu yang marah. Tidak. Rasulullah selalu membalasnya semua dengan senyuman. Kaum muslimin, sahabat tasyah dimanapun Anda berada, beliau tidak pernah membalas kejahatan yang kejahatan. Inilah Rasulullah. Tapi kalau kita kadang-kala orang berbuat jahat kepada kita, kita bagaimana membalas kejahatan itu dengan lebih yang jahat lagi. Itulah kita. Kalau belum terbalaskan, hati kita nggak senang. Kalau belum terbalaskan, hati kita nggak nyaman. Selalu dirundung oleh suatu rasa yang tidak tenang dalam kehidupan kalau seandainya kita belum balas kejahatan orang lain. Tapi Rasulullah bukan begitu. Suatu kejahatan dibalas dengan senyuman. Kalau seandainya suatu kejahatan telah mampu kita balas dengan senyuman, maka hati kita menjadi tenang, nyaman, adem dalam menjalani suatu kehidupan. Kenapa? Karena senyum itu sesungguhnya berawal dari hati dan diaplikasikan melalui tubuh, anggota tubuh, lalu memancarkan suatu sinar yang membuat orang lain bahagia melihat kita. Kaum muslimin, sahabat tasyah dimanapun Anda berada,
Jadi Rasulullah sebetulnya menyebarkan agama Islam itu penuh dengan senyum. Sebab kenapa? Kalau seandainya Rasulullah berdakwah tidak menampakkan suatu kesenangan kepada orang lain, gimana mungkin dakwah Rasulullah diterima oleh umatnya? Penuh dengan senyum, menebarkan agama penuh dengan senyum, menebarkan kebaikan penuh dengan senyum, menebarkan suatu hal yang baik penuh dengan senyum. Artinya apa? Dalam kehidupan Rasulullah menebarkan agamanya Allah Subhanahu wa taala diiringi dengan yang namanya senyum. Dalam sebuah sunnah mengatakan, seorang sahabat mulia Abdullah bin Haris radhiyallahu anhu, beliau berkata, tidaklah aku melihat seorang pun yang lebih banyak tersenyum daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis rawahu Ahmad dan Tirmizi. Enggak ada beliau melihat bahwasanya sahabat mulia Abdullah bin Haris enggak pernah melihat seseorang manusia manapun yang melebihi senyumnya daripada Rasulullah. Artinya apa? Rasulullah adalah manusia yang paling banyak senyum dalam kehidupannya. Itulah yang pantas kita contoh dalam kehidupan kita. Banyak senyum, kadang-kala mula rezeki. Kenapa? Orang kalau senyum senang dengan kita. Kalau senang orang dengan kita, tentulah orang mudah membantu kita. Ketika kita sulit, kita dibantu orang lain. Senyum sebetulnya membawa berkah dan membawa kemudahan dalam kehidupan kita. Kaum muslimin sahabat Tasya dimanapun Anda berada. Selanjutnya, manfaat senyum itu dalam pandangan Islam itu adalah mengamalkan akhlak yang mulia dan mendatangkan sebuah pahala. Senyum itu akhlak yang mulia. Kenapa? Memberikan suatu kebaikan kepada orang lain. Dengan senyum hati orang bahagia itu suatu perbuatan yang mulia. Dalam kehidupan kita paling tidak mampu memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Kalaupun kita kadang-kala tidak bahagia, kita kadang-kala berduka ataupun bersedih, tapi mampu memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Wah, luar biasa istimewanya kita. Di ketika kita bersedih, berikan kebahagiaan kepada orang lain, luar biasa. Artinya apa? Menutup kesedihan kita dengan menebarkan suatu kebahagiaan kepada orang lain. Jadi orang nggak tahu kalau kondisi kita berduka, kondisi kita bersedih, orang nggak tahu. Yang tahu kita bahagia, kenapa? Selalu menebarkan senyum. Itulah mengamalkan akhlak yang baik berupa senyum, mendatangkan suatu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mayoritas dari kita biasanya hanya akan tersenyum saat hatinya ketika bahagia. Ini yang banyak kita lakukan. Banyak manusia itu ketika dia senyum, ketika mengalami suatu kebahagiaan. Tapi jarang manusia yang bisa senyum ketika dia hadapi dengan sebuah kedukaan. Jarang manusia yang bisa senyum ketika dirundung oleh kesedihan. Padahal sebetulnya ketika seseorang tersedih, berduka, kecewa, tapi mampu senyum, itulah yang sangat tinggi manfaatnya. Membuat orang lain nggak tahu kita sedang bersedih, orang lain nggak tahu kita sedang berduka. Kenapa? Setiap dukaan, setiap sedihan yang kita alami, kita tutup dengan senyuman, sehingga orang lain nggak tahu kalau kita sedang berduka. Itulah manfaat senyum, menutup suatu kesedihan yang kita alami dan memberikan suatu kebahagiaan kepada orang lain. Kaum muslimin sahabat Tasya dimanapun Anda berada. Jadi jelas bagi kita, di samping itu sungguh pun sangat tidak diperbolehkan dalam Islam senyum-senyum sendiri, tapi menebarkan senyum untuk kebaikan
itu penting dalam agama Islam. Kenapa? Karena senyum itu bisa meredakan emosi sebetulnya. Semakin banyak senyum, emosi kita akan semakin berkurang. Rasa amarah kita, rasa marah kita, rasa jengkel akan hilang karena banyak senyum. Orang kalau sering marah, maka imbangi dengan senyum dalam kehidupan. Marah itu akan bisa berkurang. Tapi ini udahlah orang yang sering marah, hatinya sering membentak, sering mendendam, senyum kurang. Wah, ini kacau orang ini. Makanya kalau ada sifat yang pemarah dalam kehidupan kita, barengi dengan yang namanya perbanyak senyum kepada orang lain. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya janganlah sekali-kali engkau menganggap remeh suatu perbuatan baik, meskipun perbuatan baik itu dengan engkau menjumpai saudaramu sesama muslim dengan wajah yang ceria. Jangan engkau remehkan suatu perbuatan baik. Baik itu hanya menampakkan wajah ceria kepada orang lain, itu sangat tinggi nilainya, sangat mulia akhlaknya. Jangan remehkan senyum, walaupun sebuah senyum yang diberikan saudara kita kepada kita itu tinggi akhlaknya. Jangan remehkan sifat itu. Kadang-kadang manusia meremehkan hanya sebuah perbuatan yang baik. Ini kecil perbuatan baiknya diremehkan, ini sedikit perbuatan baiknya diremehkan, ini hanya bisa senyum diremehkan, nggak bisa bantu hanya senyum doang diremehkan. Jangan. Kadang-kadang kebaikan yang sedikit itu kalau dilakukan terus menerus, insya Allah memberikan suatu manfaat dalam kehidupan kita dan juga manfaat kepada orang lain. Itulah oke-nya senyum. Memberikan suatu ketenangan jiwa pada diri kita, memberikan suatu kebahagiaan untuk orang lain. Jadi sebetulnya senyum itu memberikan suatu kebahagiaan yang sangat luar biasa. Itulah makanya senyum itu bagian daripada akhlak yang mulia dalam kehidupan kita. Kaum muslimin, sahabat Tasya, dimanapun Anda berada. Selanjutnya, manfaat senyum itu adalah meringankan beban pikiran kita. Ini penting ini. Apa maksudnya? Ketika dalam kehidupan kita tentu banyak masalah. Setiap saat ada masalah. Setiap saat kita dirundung kepiluan. Penuh dengan masalah. Penuh dengan cobaan. Penuh dengan ujian hidup ini. Makanya kalau seandainya masalah itu kita hadapi dengan senyuman, yakinlah akan meringankan beban yang kita alami dalam kehidupan kita. Yakinlah. Ada suatu kedukaan, imbangi dengan senyum. Senyum meringankan beban pikiran kita. Ada suatu kemalangan, hadapi dengan senyum. Insya Allah senyum itu memberikan dan meringankan beban kita. Sudah menjadi kodrat bahwasanya kehidupan di dunia dipenuhi dengan ujian, cobaan, dan sebagainya. Sikap muslim kita orang Islam yang paling baik saat menghadapi cobaan yang diberikan Allah itu adalah bersabar dan ikhlas. Gimana caranya? Orang kalau sudah sabar dan ikhlas, tentu senyumnya akan muncul. Banyak orang yang bersabar dan ikhlas itu muncul senyumnya. Kalau orang nggak sabar dan ikhlas, maka senyum itu akan jauh dari kehidupannya. Makanya orang kalau banyak sabar itu hatinya akan tenang, jiwanya akan tenang. Jadi pancaran wajahnya itu akan berseri. Kenapa? Dia hadapi semuanya dengan senyum. Walaupun kedukaan, dia hadapi dengan senyum. Itulah yang membuat pikiran kita akan menjadi tenang. Orang yang mudah senyum di dalam kehidupannya, maka beban pikirannya itu tidak akan terasa berat dia lalui. Artinya apa? Perlu sebetulnya senyum untuk mengurangi beban pikiran kita. Kaum muslimin, sahabat Tasya, dimanapun Anda berada. Selanjutnya,
bahwasanya manfaat daripada senyum itu adalah bisa menjaga silaturahmi. Ini bisa menjaga silaturahmi dalam kehidupan umat muslim. Silaturahmi itu penting. Pergaulan yang baik, mencari teman yang baik, sahabat yang baik dalam kehidupan penting. Itulah butuhnya silaturahmi. Kalau seandainya sering senyum, mudah senyum, akan terjaga yang namanya silaturahmi. Manfaat senyum itu dalam pandangan Islam itu juga bisa menjadi silaturahmi di antara kita. Makanya sebetulnya sebagai makhluk yang sosial, kita dibutuhkan untuk senyum kepada orang lain. Kalau seandainya kita sering senyum kepada orang lain, mudah senyum, rasa sosial kita, pergaulan kita, bermasyarakat, berkeluarga, antar negara pun sekalipun akan terasa baik dalam suasana hubungannya. Kenapa? Mudah senyum. Jadi sebagai contoh misalnya, berjalan di depan rumah tetangga, ada baiknya kita menunjukkan sikap empati dengan mengucapkan salam sambil tersenyum. Jadi lewat depan orang contohnya, lalu nampak orang di rumahnya, kita sapa dia, kita ucapkan salam, lalu iringi dengan senyum. Maka orang yang kita sapa tadi akan terasa senang hatinya. Itulah manfaat senyum, menjaga silaturahmi antara kita dengan yang lainnya. Dalam kondisi apapun, di sekolah misalnya, sebagai guru, maka kita kalau seandainya mudah senyum dengan teman kita sebagai guru, maka guru yang lain pun suka dengan kita, suka bergaul dengan kita. Kita sebagai pejabat dimanapun, tingkat daerah ataupun tingkat pusat, kalau seandainya diutamakan senyum, murah senyum, maka nggak ada yang namanya pertikaian. Begitupun mungkin dalam konferensi ataupun dalam sebuah sidang, diutamakan senyuman daripada mengutamakan suatu hal yang membuat bertengkar, insya Allah akan tetap terjaga silaturahmi. Silaturahmi akan terjaga akibat daripada mudah senyum antar sesama kita. Kaum muslimin sahabat Tasya dimanapun anda berada, dalam sebuah sunnah Rasulullah mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menyambung hubungan silaturahmi. Ini Rasul pesankan kepada kita, bahwasanya silaturahmi itu penting dalam kehidupan kita. Salah satu untuk mengokohkan silaturahmi, maka tebarkan senyum dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam sebuah sunnah lain, Rasulullah mengatakan, engkau menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan menyambung silaturahmi. Hadis rawahu Bukhari wal Muslim. Begitu pentingnya silaturahmi dalam kehidupan kita. Sesatu jalannya adalah banyak dan mudah senyum kepada orang lain dalam tanda kutip yang positif. Kaum muslimin sahabat Tasya dimanapun anda berada, selanjutnya, manfaat senyum itu adalah sebetulnya menebarkan kebaikan. Ini patut untuk kita ketahui. Orang kalau mudah senyum, kebaikan itu mudah dia tebarkan. Berarti dia telah menebarkan suatu kebaikan. Orang kalau senyum apabila bertemu, kebaikan akan tersampaikan. Kebaikan itu akan gampang kita luaskan apabila banyak senyum. Murah senyum bukannya menebarkan suatu kebencian, menebarkan suatu keegoan, menebarkan suatu hal yang tidak baik kepada orang lain. Tidak. Menebarkan senyum adalah suatu sedekah yang sangat baik dalam kehidupan kita.
Makanya oleh sebab itu dengan tersenyum berarti kita telah menunjukkan sikap saling menghargai, saling menghormati, saling memberikan suatu pandangan yang sama dan mulia kepada orang lain. Artinya apa? Senyum itu nggak boleh pilih-pilih kepada siapa. Ini mentang-mentang orang cantik sering senyum, mentang-mentang orang tu ganteng sering senyum, bukan begitu. Tapi kepada siapapun saudara kita tebarkan senyum. Gunanya apa? Untuk menjalin ukhuwah kita yang baik sesama kita, apalagi sesama agama Islam. Kaum muslimin sahabat Tasya dimanapun Anda berada. Selanjutnya, yang tak kalah pentingnya, manfaat senyum itu dalam kehidupan kita adalah menambah daya tarik diri. Menambah daya tarik diri. Orang kalau kita suka senyum, orang tertarik dengan kita. Berbeda dengan orang yang tidak suka senyum, orang nggak tertarik dengan dia. Jangankan tertarik, begaul saja malas orang dengannya. Kenapa nggak bisa senyum? Sering marah, sering dengki, sering membuat orang tidak tenang melihat mukanya. Coba kita bandingkan orang yang mudah senyum dengan orang yang tidak mudah senyum. Mana kita yang tenang melihat wajahnya? Kalau orang mudah senyum, tentulah kita nyaman melihat wajahnya. Tapi kalau orang nggak suka senyum, kita nggak suka lihat wajahnya, malas saja melihat wajahnya. Bahkan kalau bisa kita nggak bergaul dengan dia. Kenapa? Nggak pandai senyum. Inilah gunanya senyum dalam kehidupan. Menambah daya tarik diri. Bukan berarti dalam hal yang negatif, tapi dalam hal yang positif. Jadi mereka yang gemar tersenyum pasti akan tampak lebih berseri wajahnya. Kalau wajahnya sudah berseri, maka orang tertarik dengannya dalam hal yang positif. Berbeda dengan orang yang selalu terlihat masam ataupun cuek, jangankan mendekat, melihat saja kita pun malas. Artinya apa? Bahwasanya orang yang sering tersenyum menambah daya tarik diri kepadanya. Kaum muslimin, sahabat Tasya, dimanapun Anda berada. Selanjutnya, bahwasanya manfaat senyum itu adalah meredam emosi. Ini. Coba kita bandingkan dengan orang yang mudah senyum dengan orang yang tidak mudah senyum. Ketika ada masalah yang menerpanya, ketika beliau emosi, orang yang tersenyum, yang hobi senyum, maka emosi itu akan mudah diredam, akan mudah dihilangkan ketimbang orang yang tidak pandai senyum. Ini berbeda ini. Bahwasanya senyum itu bisa meredakan suatu emosi, suatu amarah, suatu marah bisa direda oleh yang namanya senyum. Orang kalau sering senyum, jarang orang ini akan marah. Amat sangat sulit untuk marah. Kenapa? Sukanya senyum. Itulah untungnya senyum. Banyak senyum dalam kehidupan meredam sebuah emosi. Manusia terlahir ke atas dunia dibekali dengan hawa dan nafsu ain. Jadi tak heran jika ada orang yang hobinya marah-marah. Kenapa? Nafsunya ada. Tapi kalau seandainya manusia mengutamakan nafsunya ketimbang daripada hati yang mulia, maka orang ini akan sering marah. Itulah gunanya senyum, meredam suatu amarah yang terdapat dalam kehidupan pribadinya. Menurut sebuah penelitian, saat seseorang tersenyum, tubuhnya memproduksi hormon endorfin yang lebih banyak. Hormon ini dapat membuat pikiran lebih rileks dan memunculkan rasa bahagia. Ternyata orang yang senyum menurut penelitian membuat orang itu rileks, memberikan suatu hormon yang baik dalam kehidupannya, nyantai, gak gampang marah, sedikit-sedikit marah, gak ada orang seperti itu. Bagi mereka banyak pertimbangan untuk marah.
mengutamakan hati dan pikirannya sebelum marah. Itulah gunanya senyum. Manfaat senyum itu meredam emosi, yang kadang-kadang emosi itu memberikan suatu hal yang negatif terhadap diri kita. Kadang-kadang dengan emosi yang kita miliki dapat merugikan diri kita dan orang lain. Bukan hanya diri kita saja, tapi orang lain. Dan bukan orang lain saja, tapi juga merugikan diri kita. Itulah gunanya senyum, meredam emosi yang terdapat dalam kehidupan kita. Yang namanya manusia tidak terlepas daripada hawa dan nafsu. Itu sudah dari dulunya, bahwasanya dalam manusia, dalam kehidupan manusia, ada yang namanya akal, ada nafsu, ada iman. Kalau seandainya nafsu lebih utama daripada akal dan iman, maka manusia akan dikuasai oleh nafsu, maka akan memberikan suatu kerugian dalam kehidupan manusia itu sendiri ataupun kepada orang lain. Tapi ketika manusia itu lebih mengutamakan iman, mengutamakan pikirannya, mengutamakan dan meredam emosinya, insya Allah manusia ini akan aman di dalam pergaulan bermasyarakat, bertetangga, dan sebagainya. Kenapa? Emosi apabila bisa diredam, maka pertengkaran pun tidak akan ada, peperangan pun tidak akan terjadi, semuanya akan baik-baik saja. Itulah yang namanya perdamaian. Islam pun mengutamakan perdamaian. Sebab kenapa? Sesungguhnya kata Allah, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum, maka damaikanlah di antara dua saudaramu yang bertengkar. Jadi artinya apa? Islam mengutamakan perdamaian. Islam agama yang damai, yang penuh persaudaraan. Kalau seandainya butuh perdamaian dan persaudaraan, tentulah tugas kita meredam emosi kita. Itulah salah satu manfaat senyum, dapat meredam emosi yang terdapat dalam kehidupan kita. Kaum muslimin, sahabat Tasya dimanapun Anda berada. Selanjutnya, manfaat daripada senyum itu adalah tanda rasa syukur kita kepada Allah. Ini penting ini. Rasa syukur kita tandakan dengan banyak senyum. Kenapa? Sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita begitu banyak. Maka di setiap nikmat itu kita hadapi dengan senyuman, timbul rasa syukur. Orang kena banyak senyum dengan nikmat, syukurnya juga banyak. Tapi dengan betapa banyak pun nikmat yang Allah berikan kepada dia, kalau nggak mampu senyum, syukurnya akan berkurang. Selalu merasakan kekurangan dalam kehidupannya. Seseorang kalau sudah banyak merasakan tidak syukur dalam kehidupannya, maka senyumnya pun akan hilang dalam kehidupan. Itulah fungsi senyum. Manfaat senyum dalam kehidupan kita, menimbulkan rasa syukur dalam kehidupan kita. Kaum muslimin, sahabat Tasya dimanapun Anda berada, jadi senyum juga merupakan tanda daripada orang yang bersyukur. Ketika seorang ditimpakan suatu cobaan, ujian, musibah, namun tetap pandai bersenyum, menunjukkan ini adalah orang yang kuat. Di sebalik orang yang senyum itu tanda rasa bersyukurnya, berarti orang yang pandai senyum ketika ada cobaan, berarti orang itulah sebetulnya yang kuat. Kuat secara iman, secara mental ataupun fisik. Itulah gunanya senyum, membuat manusia kuat dalam kehidupannya. Dengan kuatnya manusia dalam kehidupannya, menimbulkan rasa syukur dalam kehidupannya. Kaum muslimin, sahabat Tasya dimanapun Anda berada. Selanjutnya, manfaat senyum itu adalah menularkan sikap yang positif. Orang kalau sering senyum, memberikan hal yang positif kepada orang lain.
Mungkin dengan kita senyum, orang lain pun bisa senyum kepada kita. Artinya apa? Menularkan hal yang positif. Percaya ataupun tidak, senyuman dari bibir kita dapat menularkan kepada orang lain. Coba kita tunjukkan, kita contohkan dalam kehidupan kita. Kita senyum kepada orang lain, otomatis kebanyakan juga membalas senyuman kita. Artinya apa? Kalau senyum hal yang positif, maka orang lain pun positif juga kepada kita. Berbeda kalau kita nggak senyum kepada orang lain, tentu orang nggak ramah dengan kita. Kalau kita sering senyum kepada orang lain, orang akan ramah kepada kita. Sebab kenapa? Senyum itu secara tidak langsung memberikan sifat yang ramah kepada orang lain. Itulah gunanya senyum dalam kehidupan kita. Aura positif pun dari tersenyum akan terpancar dalam kehidupan kita, sehingga akan tercipta yang namanya suasana damai. Kaum muslimin sahabat Tasya dimanapun Anda berada. Selanjutnya, manfaat senyum itu adalah meningkatkan kesehatan kita. Ini ternyata senyum membuat kita sehat. Orang kalau sering senyum, hidupnya akan sehat. Berbeda dengan orang yang tidak biasa senyum, tentu mungkin tidak akan merasakan suatu kesehatan. Kesehatan juga akan bisa kita pertahankan melalui senyum. Kenapa? Dengan senyum jiwa akan tenang. Kalau jiwa tenang, tubuh pun akan juga senang. Berbeda dengan orang yang tidak senyum, hati menjadi gelisah sehingga raga pun akan terbawa sakit. Itulah salah satu manfaat senyum, bisa membuat kita sehat dalam kehidupan. Kaum muslimin sahabat Tasya dimanapun Anda berada. Selanjutnya yang tak kalah pentingnya, mesti untuk kita ketahui bahwa manfaat senyum itu ternyata dari segi penelitian membuat wajah kita awet muda. Coba kita bandingkan orang yang sering senyum dengan orang yang tidak pandai senyum. Mana yang tua wajahnya? Mana yang muda wajahnya? Kadang-kala umurnya telah di atas 40 tahun, di atas 50 tahun, tapi kelihatannya wajahnya awet muda. Ketimbang orang yang ada pula yang umurnya di bawah 40 tahun, tapi aura wajahnya sudah kelihatan tua. Apa itu salah satu penyebabnya? Ternyata senyum memberikan dampak yang positif terhadap tubuh kita, bisa membuat awet muda dalam kehidupan kita. Karena kalau kita logikakan saja, ketika orang nggak pandai senyum, sering marah, tentulah wajahnya sering berkerut. Kalau sering wajahnya berkerut, itu bisa saja menimbulkan ketuaan dini dalam kehidupannya. Tapi ketika orang sering senyum, maka insya Allah membuat dia awet muda. Kenapa? Hatinya tenang, jiwanya tenang, membuat tubuhnya juga senang. Itulah manfaat daripada senyum dalam kehidupan. Selanjutnya, senyum juga tanda daripada ketabahan. Orang kalau suka senyum, apalagi ditimpakan sebuah cobaan tapi senyum, itu tandanya orang itu tabah dalam kehidupan. Berbeda dengan orang yang menghadapi suatu cobaan tapi tidak dengan senyum, orang itu tandanya tidak tabah dalam kehidupannya. Selanjutnya, manfaat daripada senyum itu adalah menambah persaudaraan kita. Menambah saudara kita. Mungkin saudara kita awalnya sedikit, tapi karena murah senyum, bertambah saudara kita. Apa maksudnya? Dengan murah senyum orang suka dengan kita. Kalau banyak orang suka dengan kita, tentulah orang banyak membantu kita. Kadang-kala orang lain yang menganggap saudara kita sebagai saudaranya, malah lebih mementingkan kita ketimbang saudara kita sendiri. Malah lebih peduli dengan kita ketimbang saudara kita sendiri yang saudara. Itulah manfaatnya senyum.
menambah saudara kita, menjadikan orang lain menjadi saudara dalam kehidupan kita. Itulah manfaatnya senyum, menambah rasa kekeluargaan. Kalau seandainya kita senyum, bisa jadi satu kampung tuh menganggap kita saudara mereka. Itulah manfaatnya senyum dalam kehidupan kita. Selanjutnya, senyum itu bisa menambah percaya diri kita. Ini kadang-kala kita sering minder dalam kehidupan, sering gak percaya diri dalam kehidupan. Kalau kita sering senyum dengan orang lain dalam hal yang positif, itu bisa jadi menambah rasa percaya diri kita terhadap orang lain. Selanjutnya, senyum juga menghilangkan rasa sedih, bisa menghilangkan kesedihan yang ada, yang terjadi dalam kehidupan kita. Ini otomatis ini. Orang ketika sedih tapi bisa bersenyum, insya Allah sedihnya itu akan hilang. Orang kalau seandainya bisa senyum dalam suatu kedukaan, maka insya Allah kedukaannya akan hilang. Kenapa? Murah senyum dalam kehidupannya. Selanjutnya yang tak kalah pentingnya, senyum itu bisa menyejukkan hati kita. Ini dengan banyak senyum, hati terasa sejuk, terasa lunak, terasa bahagia. Jadi oleh sebab itu, pada kesempatan ini, mudah-mudahan pengajian yang kita sampaikan pada saat ini memberikan suatu kelapangan dalam kehidupan kita. Berbanyak senyum di ketika terjadi kesedihan, banyak senyum di ketika terjadi kedukaan. Insya Allah senyum akan mengurangi beban dalam kehidupan kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak kepada Ustadz Uge yang telah menyampaikan tausiah subuh di ruang dengar kita